And the murder of Emily Pike is a tragedy that is hard to grip. Selamat datang kembali, Besti. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah tragis dan memilukan yang mengguncang hati masyarakat di seluruh Amerika. Kisah tentang Emily Pike. Emily Pike adalah seorang gadis berusia 14 tahun dari suku San Carlos Apache yang ditemukan tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Kisah ini bukan hanya tentang kehilangan satu nyawa, tetapi juga tentang masalah sistemik yang telah lama melanda komunitas pribumi di Amerika Serikat. Kekerasan, penghilangan, dan kurangnya keadilan. Mari kita telusuri kronologi, latar belakang, dan dampak dari tragedi ini. Emily Pike adalah seorang gadis berusia 14 tahun yang berasal dari reservasi suku San Carlos Apache di Arizona. Ia dikenal sebagai anak yang ceria, baik hati, dan memiliki kecintaan besar pada seni dan melukis. I wanted to say that I miss you so much. Menurut Ibu Emily, Steph Dosella, Emily itu polos. Dia masih bayi. Dia anak yang sangat ceria dan baik hati. Dia suka melukis. Dia mencintai seni. Dia suka menggambar. Emily tinggal di sebuah grup home di Mesa, Arizona. Ketika ia dinyatakan hilang pada tanggal 27 Januari tahun 2024, Emily terakhir kali terlihat jam 19:45 waktu setempat dengan mengenakan kaos berwarna merah muda dan abu-abu dan berjalan kaki di dekat Mesa Drive dan McKellips Road. 14-year-old Native American girl, Emily Pike, became the victim of a tragic violent crime. Emily Pike, 14, a member of the San Carlos Apache tribe, was reported missing from her group home in Mesa. Manajer rumah kelompok atau panti sosial tersebut melaporkan kehilangan Emily. Sayangnya, pihak keluarga baru diberitahu tentang kehilangan ini seminggu setelahnya. Pada 27 Januari, Emily dilaporkan hilang dari rumah kelompoknya. Polisi mengatakan bahwa Emily melarikan diri sehingga proses pencarian awal tampak lambat dan terbatas. Beberapa kejanggalan muncul. Mengapa rumah kelompok tersebut tidak segera memberitahu keluarga Emily? Mengapa butuh waktu seminggu untuk menghubungi ibunya? Menurut aktivis Annika Robinson, regulasi Arizona mewajibkan laporan anak hilang dalam waktu 24 jam. Namun aturan ini tidak berlaku untuk layanan sosial suku. Emily Pike first went missing in late January after leaving a group home in Mesa. Investigators have surveillance video of Pike walking in the area of Mesa Drive and McKellips Road. Nearly 3 weeks later, Pike's remains were found on Valentine's Day in a wooded area outside of Globe. Investigators with the Gila County Sheriff's Office tell us they do not believe Pike was killed where her remains were found. Tanggal 14 Februari, hari Valentine, jasad Emily ditemukan dalam kondisi terpisah. Dimasukkan ke dalam kantong sampah besar di pinggir jalan tanah di sepanjang Route 60 dekat Globe, Arizona. Jaraknya hampir 160 km dari lokasi terakhir ia terlihat. Meskipun jasad Emily ditemukan pada 14 Februari, pihak berwenang baru bisa memastikan identitasnya sebagai Emily setelah beberapa waktu. Hasil autopsi menunjukkan trauma parah di wajah dan kepala. Bagian tubuh seperti kepala dan kaki ditemukan, tapi lengan dan tangan masih hilang. Ini bukan hanya kehilangan tragis, ini adalah pembunuhan yang brutal terhadap seorang anak. Mengapa bisa sejauh itu? Ini adalah rasa sakit yang saya harap tidak pernah dirasakan oleh ibu manapun. Setelah kabar kematian Emily menyebar, komunitas San Carlos Apache dan berbagai komunitas pribumi lainnya bersatu. Sebagai penghormatan untuknya, para seniman melukis mural di tangki air besar di sepanjang U2170 di Paridon, Arizona yang terletak di reservasi San Carlos Apache. Mural tersebut menampilkan potret Emily mengenakan gaun camp merah khas Apache, dikelilingi oleh tanaman obat yang memiliki makna penting bagi masyarakat San Carlos Apache. Siluet para pejuang Apache berdiri di sisinya, sementara kata-kata Apache Strong tertulis dalam warna putih, dihiasi dengan gambar kupu-kupu dan bintang-bintang.
anggota komunitas menempelkan cap tangan merah di mural sebagai simbol solidaritas dalam perjuangan melawan krisis, hilangnya, dan terjadinya perempuan serta gadis pribumi atau dikenal dengan singkatan MMIWW. Dan ibunya Emily, Stephanie Dosela, menjadi orang pertama yang meninggalkan cap tangan itu. Pada 14 Maret, masyarakat di Bemidji, Minnesota berkumpul di Paul Bunyan Park. Kematian Emily membangkitkan gerakan menuntut perubahan. Aksi serupa juga berlangsung di Cathedral City, California. Demonstrasi berlangsung di berbagai kota, dari Arizona hingga Minnesota. Warna pink, warna favorit Emily, dikenakan oleh para peserta. Tagar seperti Justice for Emily dan No More Stolen Sisters menjadi viral di media sosial. Aktivis menempatkan cetakan tangan merah di mulut mereka, melambangkan suara perempuan pribumi yang dibungkam. Data menunjukkan pada 2016 saja, terdapat lebih dari 5.700 laporan perempuan dan gadis pribumi yang hilang, tapi hanya 116 yang tercatat dalam database federal. Studi tahun 2016 oleh National Institute of Justice juga mengungkapkan bahwa lebih dari 4 dari 5 perempuan pribumi Amerika dan Alaska, 84,3% pernah mengalami kekerasan dalam hidup mereka, termasuk 56,1% yang menjadi korban kekerasan seksual. Today we honor Emily Pike, but how many more are missing out there? There are 5,800 open cases right now of missing Indigenous people, not just women, but men and children. Shiloh Ashley, salah satu yang hadir dalam acara vigil, mengatakan bahwa dirinya pernah diculik saat masih muda, dan banyak anggota keluarganya juga mengalami hal yang sama. Itulah alasan ia menaruh cetakan tangan merah di mulutnya, yang merupakan simbol bisunya isu perempuan pribumi yang hilang dan dibunuh. Selain itu, Titla yang hadir dalam acara vigil tersebut mengatakan bahwa dia memiliki 3 kerabat perempuan yang hilang dan ditemukan tewas. Ia mengatakan bahwa komunitas bersatu untuk menghormati Pike dan menuntut keadilan. Solidaritas bersama ini lahir dari keinginan untuk sembuh dari trauma historis dan turun-temurun, katanya. Faktor sistemik seperti kolonialisasi, pengusiran paksa, batas yurisdiksi, dan kurangnya dana memperparah masalah ini. Para aktivis menyatakan bahwa krisis ini berakar dari kolonialisasi dan pengusiran paksa yang meminggirkan masyarakat pribumi dengan menghapus budaya dan identitas mereka. Pendanaan yang terbatas, jumlah polisi yang tidak memadai, dan batas yurisdiksi yang rumit membuat pihak berwenang sulit bekerja sama dan memperburuk masalah ini. Meski jasad Emily ditemukan sejak Februari, hingga kini belum ada satu pun tersangka yang ditahan. Polisi mengatakan mereka memiliki 3 nama, namun belum bisa mengungkapkan lebih jauh. Penyelidikan melibatkan banyak lembaga kepolisian Mesa, Biro Urusan Indian, dan FBI. Namun, waktu terus berjalan, dan keluarga Emily masih menanti keadilan. San Carlos Apache Nation menawarkan hadiah sebesar $75.000 bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku pembunuhan Emily Pike. Presiden Donald Trump sendiri di awal masa jabatannya menciptakan Satuan Tugas Nasional pertama untuk mulai menangani masalah ini, yang dinamakan Operation Lady Liberty. Bulan lalu, pemerintah federal meluncurkan inisiatif untuk membantu memecahkan kasus orang hilang dan tidak dikenal. Emily adalah simbol dari ribuan suara yang hilang. Ia adalah putri, keponakan, dan cucu dari semua orang. Kami berharap melalui video ini, suara Emily akan terus bergema. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Dan tidak ada lagi anak perempuan yang hilang dan dilupakan. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Gila County, Bureau of Indian Affairs, atau polisi suku San Carlos Apache. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang perjuangan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keadilan hadir bagi semua korban kekerasan. I wanted to say that I miss you so much, and
I really hope I'll try to see if he can come visit me. Why you go to